Shalom, bertemu kembali dengan Ibu Henry Linda Simanjuntak dalam video pembelajaran pendidikan agama Kristen dan budi pekerti tingkat SMP kelas 9. Shalom anak-anak Ibu, selamat pagi. Apa kabar anak-anak hari ini? Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Shalom Ibu, selamat pagi Ibu Linda. Kabar saya hari ini baik dan luar biasa. Anak-anak Ibu yang Ibu kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa. Bersama Engkau Bapa, kami dapat melalui hari-hari hidup kami. Berkat-Mu selalu kami rasakan sampai saat ini. Hari ini kami akan belajar tentang pelayanan masyarakat kami. Roh Kudus kiranya bekerja di tengah-tengah kelas ini. Kami percaya Tuhan akan menyertai kami dalam proses belajar mengajar saat ini. Hikmat yang berasal dari-Mu memampukan kami untuk memahami pelajaran saat ini. Kami bersyukur dan bermohon kepada Yang Ilahi. Amin. Anak-anak, materi kita hari ini bab 13 dengan judul Peranku dalam Pengembangan Masyarakat. Bahan Alkitab Matius 25 ayat 31 sampai 46 dan Yeremia 29 ayat 7. Indikator dari materi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, menjelaskan pengertian perubahan sosial dalam masyarakat. Kedua, mengidentifikasikan landasan Kristiani bagi pelayanan masyarakat. Ketiga, menjelaskan fungsi-fungsi pelayanan masyarakat. Keempat, menjelaskan dampak-dampak perubahan sosial. Dan yang terakhir, mengidentifikasi sikap remaja Kristen bagi pengembangan masyarakat. Anak-anak Ibu, sebelum kita sampai kepada materi, silakan anak-anak Ibu membaca kitab Injil Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. Silakan anak-anak Ibu, apa yang hendak dipertanyakan dari Matius 25 ayat 31 sampai 46. Dari bacaan Alkitab tadi, mengapa ada pemisahan antara orang-orang disebut domba dan mereka yang disebut kambing? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Dalam perikop ini berbicara tentang penghakiman terakhir ketika sang raja datang kembali di dalam kemuliaannya. Ia akan mengadili manusia dan memisah-misahkan mereka ke dalam dua golongan, yaitu mereka yang tergolong domba dan mereka yang tergolong kambing. Pemisahan ini dilakukan berdasarkan apa yang telah mereka perbuat kepada orang lain, khususnya salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini. Maka sesungguhnya mereka telah melakukannya bagi sang raja sendiri. Apa yang menyebabkan mereka yang tergolong kambing gagal mengenali siapa raja itu sebenarnya? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Kehadiran sang raja rupanya diwakili oleh mereka yang lapar, haus, yang tersingkirkan sebagai orang asing atau yang telanjang dan dipenjarakan. Singkatnya, orang-orang yang paling menderita. Itu pula yang menyebabkan sebagian orang gagal mengenali sang raja, dan karenanya mereka tidak melayaninya. Mereka mengira orang-orang yang malang itu hanyalah orang-orang biasa. Mereka tidak sadar bahwa sang raja diwakili atau
bahkan hadir dalam diri orang-orang tersebut. Karena itulah mereka digolongkan sebagai kambing dan kemudian dijatuhi hukuman. Jadi anak-anak ibu, setiap orang Kristen, baik tua maupun muda, termasuk remaja, merupakan anggota masyarakat yang saling berhubungan dan saling menolong serta mendukung. Kebebasan yang kita peroleh dalam rangka menjadi dewasa tidak dapat kita pakai semaunya tanpa memperhitungkan orang lain di sekitar kita. Hidup bersama dengan orang lain membutuhkan sikap-sikap tertentu, terutama kesediaan untuk berperan serta untuk mengembangkan masyarakat. Dalam konteks seperti ini, kita harus menunjukkan kepedulian sebagai remaja-remaja murid Kristus. Kita semua dipanggil untuk mengambil bagian dalam pekerjaan Tuhan Yesus, untuk mengembangkan pelayanan yang holistik atau yang menyentuh semua aspek kehidupan, baik pada aras personal maupun sosial. Biasanya remaja suka hidup berkelompok. Di dalam kelompok itu, para remaja bisa belajar untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial yang lebih luas, yaitu masyarakat. Nah, coba anak-anak ibu sebutkan kelompok-kelompok apa saja yang biasanya terbentuk pada usia remaja. Kelompok sahabat karib, kelompok persahabatan, kelompok banyak remaja atau crowds, kelompok yang diorganisasikan seperti OSIS, kelompok geng. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Coba anak-anak ibu jelaskan, apa alasan para remaja ingin bergabung di dalam kelompok? Alasannya karena ingin diterima oleh orang-orang dalam kelompok, atau ingin mendapat pengakuan, atau karena merasa kecakapannya belum diterima oleh orang dewasa. Juga jika kita berada di antara teman-teman kita sendiri, kita merasakan diri kita bebas, dapat merencanakan kegiatan-kegiatan bersama. Demikian Ibu Linda Simanjuntak. Terima kasih anak-anak ibu atas jawabannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa melalui kelompok-kelompok tersebut, sesungguhnya remaja mempunyai kepedulian terhadap situasi dan kondisi. Dan pada akhirnya juga peduli kepada masyarakat tempat mereka hidup. Sebagai remaja, khususnya remaja Kristen, sikap peduli tersebut seharusnya diperlihatkan melalui cara berpikir, berbicara, dan bertindak yang baik dan menunjukkan identitas remaja sebagai murid Kristus. Hal ini sesuai dengan surat Efesus pasal 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Artinya, baik secara sendiri-sendiri maupun melalui kelompok-kelompoknya, para remaja yang sudah lebih dulu menerima penyelamatan dalam Kristus, pada gilirannya wajib untuk aktif menyatakan dan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Apa dasar Alkitabiah untuk peran dan kepedulian remaja bagi masyarakatnya? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Satu hal penting yang diungkapkan oleh Alkitab adalah bahwa Allah adalah Sang Pencipta segala sesuatu di dunia ini, sebagaimana diungkapkan dalam Kejadian 1 ayat 31. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik.
Ciptaan yang baik ini adalah dunia dengan segala isinya, termasuk alam sekitar maupun masyarakat dengan kebudayaannya, telah diatur oleh Tuhan yang berdaulat serta meminta tanggapan maupun tanggung jawab manusia. Dalam Perjanjian Lama, para nabi memberitakan pentingnya hidup kudus dan peduli kepada masalah-masalah sosial. Amsal 5 ayat 21 sampai 23. Demikian juga Yesaya mengutuk perayaan-perayaan keagamaan serta persembahan umat Tuhan karena mereka melakukannya dengan kemunafikan. Mereka setia beribadah, namun pada saat yang sama mereka melakukan kejahatan. Yesaya 1 ayat 16 sampai 17. Dalam Perjanjian Baru, kepedulian kepada sesama tetap diteruskan sebagaimana yang diungkapkan dalam Perjanjian Lama. Kitab Injil mengungkapkan tekanan kepada perspektif kenabian tersebut selalu terungkap di dalam kehidupan dan pengajaran Tuhan Yesus, sebagaimana yang diungkapkan dalam Matius 25 ayat 35. Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam usaha berperan serta bagi pengembangan masyarakat, kita harus memperlakukan orang lain sebagai subjek yang setara. Hal ini diungkapkan dalam Galatia 3 ayat 28. Tidak ada orang Yahudi atau Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua satu di dalam Kristus Yesus. Jelas kesadaran dan ungkapan Paulus ini merupakan usaha yang menghancurkan sekat-sekat sosial yang dapat memisahkan kita dengan sesama warga masyarakat. Siapapun kita dan apapun peran kita di masyarakat, semuanya merupakan subjek yang sama dan sederajat. Jadi jelas, orang Kristen harus berada dan menjadi bagian dari masyarakat, tempat yang telah ditentukan oleh Allah bagi kita, sekaligus kehadirannya menjadi berkat bagi lingkungan. Apa yang dimaksud dengan pelayanan holistik bagi masyarakat? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Menurut Howard Kimball, ia menyatakan beberapa fungsi pertolongan kepada sesama dan manfaatnya yang berbeda yang diterima oleh seseorang. Yang pertama, fungsi menyembuhkan. Kedua, fungsi membimbing. Ketiga, fungsi menopang. Keempat, memperbaiki hubungan atau perdamaian. Dan yang kelima, fungsi pengasuhan atau pemeliharaan. Manusia yang kita layani sesungguhnya memiliki hidup yang kompleks. Pendekatan menyeluruh atau holistik perlu dipahami oleh pelayanan Kristen saat melayani orang lain. Seorang pelayanan Kristen harus memahami pendekatan holistik sebagaimana yang Tuhan Yesus lakukan. Di dalam kitab Injil, kita dapat melacak pelayanan Tuhan Yesus. Pertolongan yang dilakukan Tuhan Yesus selalu menuju kepada keutuhan atau holistik. Meskipun pintu masuk pelayanan dari aspek fisik atau spiritual atau sosial atau mental, namun selalu penyembuhan yang dilakukan Yesus akhirnya menuju kepada keutuhan. Misalnya Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Matius 4 ayat 23 sampai 25. Penyembuhan seorang anak pegawai istana. Yohanes 4 ayat 46 sampai 53.
Yesus mengampuni seorang perempuan yang berzina. Yohanes 8 ayat 1-11. Dan Yesus menunjukkan kepeduliannya kepada Zakheus, seorang pemungut cukai yang tidak disukai masyarakatnya. Lukas 19 ayat 1-10. Jadi dalam pelaksanaan pelayanan, seluruh segi kehidupan pihak yang dilayani atau diperhatikan, namun karena berbagai keterbatasan, mungkin hanya aspek-aspek tertentu saja yang diutamakan. Meskipun demikian tidak berarti kita mengabaikan aspek-aspek lainnya. Sebagaimana Tuhan Yesus pada waktu menolong atau melayani orang lain. Meskipun yang diderita hanya salah satu aspek saja. Misalnya, hanya aspek fisik atau mental saja. Tetapi Tuhan Yesus selalu bertujuan untuk mengutuhkan orang tersebut secara holistik. Bagaimana perubahan sosial dan dampaknya bagi masyarakat serta kaitannya dengan pelayanan? Mohon penjelasannya Ibu Linda Simanjuntak. Perubahan sosial dapat dilakukan dengan mengubah pola hidup manusia agar menjadi lebih baik dan bermartabat. Perubahan sosial dapat juga dilakukan dengan membuat orang tidak merasa puas dengan hasil karya yang dicapainya sekarang, sehingga mereka akan mencari upaya untuk meningkatkan hasil kerja mereka. Perubahan yang terjadi antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lain tidaklah selalu sama. Hal ini dikarenakan adanya suatu masyarakat yang mengalami perubahan yang lebih cepat bila dibandingkan dengan masyarakat lainnya. Di tengah perubahan masyarakat, kita diharapkan mempunyai kepedulian terhadap lingkungan. Tanpa adanya kepedulian, tidak mungkin terdapat rasa kasih pada seseorang. Kepekaan dan kepedulian membuat orang melihat keluar dari dirinya dan menyelami perasaan dan kebutuhan orang lain, lalu menanggapi dan melakukan perbuatan yang diperlukan untuk orang lain dan dunia sekelilingnya. Orang yang perhatiannya tertuju kepada orang lain, biasanya dia bersikap lebih sadar akan kepentingan dan kebutuhan orang lain. Tidak mementingkan diri sendiri, tidak mudah ikut-ikutan dengan orang lain dan mengurangi kebergantungan kepada persetujuan teman sekelompok. Bertambah dan kesadaran akan keunikan diri sendiri dan karenanya rasa yakin dirinya berkembang. Alkitab memberikan banyak contoh tentang tokoh muda yang mampu menghadirkan perubahan. Yang pertama, Raja Salomo terkenal bijaksana dalam memimpin bangsa Israel sehingga bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat dan disegani bangsa-bangsa lain. Kedua, Daniel gigih dalam idealisme dan imannya kepada Tuhan. Walaupun dia harus dicampakkan ke dalam gua singa. Yang ketiga, Yusuf, si raja muda di Mesir. Yusuf berhasil membawa bangsa Mesir mengatasi masalahnya. Bahkan dia mampu menepis masalah godaan seksual sekaligus tetap mengasihi keluarga yang pernah mengasingkan dia. Peran positif remaja Kristen kita temukan dalam Nats Yeremia pasal 29 ayat 7. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Sebagai remaja Kristen, kamu dituntut untuk dapat menjadi pelayan bagi orang di sekitar kamu.
Kamu terpanggil untuk menjadi berkat dan teladan bagi orang lain, sehingga berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri, orang tua, keluarga, tetangga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini, sebagai orang Kristen, sikap peduli terhadap situasi dan kondisi yang menimpa masyarakat tempat kita hidup bersama merupakan tugas dan panggilan kita. Sikap peduli itu harus kita perlihatkan dan melalui cara berpikir, berbicara, bertindak yang baik dan menunjukkan identitas sebagai murid Yesus. Kita dituntut untuk dapat menjadi pelayan yang efektif bagi masyarakat di lingkungannya. Kita terpanggil untuk menjadi berkat dan teladan bagi orang lain, orang tua, keluarga, agama, masyarakat, bangsa, dan negara. Masa muda adalah kesempatan paling baik bagi kita untuk mempersiapkan diri untuk menjadi pemimpin masa depan dan sekaligus menjadi agen perubahan masyarakat. Anak-anak ibu yang ibu kasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setiamu yang kami alami dalam pembelajaran hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk keteladanan-Mu menjadi penolong dan pembaharu bagi masyarakat kami. Ajarlah kami untuk selalu berpegang pada firman-Mu, taat dan setia pada kehendak-Mu, membiasakan diri menjadi orang Kristen, membaca firman-Mu dan berdoa setiap hari, sehingga menjadi gaya hidup kami yang baru, menjadi berkat dan memuliakan nama-Mu setiap hari. Amin. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Terima kasih Ibu Linda Simanjuntak. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Jangan lupa subscribe dan like serta share dan beri komentar yang positif. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat.